kelas 3B. Hari ini Kaula akan membacakan buku cerita Kaula yang berjudul Petualangan Cici dan Rara. Ayo kita mulai. Pagi hari yang cerah, Cici mendapatkan kabar bahwa Rara, saudaranya yang dari kota, akan berkunjung ke desanya dan menginap di rumahnya. Cici sangat senang dan bersemangat karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang indah pada Rara. Dia menunggu Rara datang di depan rumah. Tiba-tiba hujan turun dan Cici pun berkata, "Astaga, hujan turun. Bagaimana nanti aku menunjukkan tempat yang indah itu pada Rara jika hujan begini? Ya sudah, aku masuk dulu." Cici pun masuk ke dalam rumahnya. Beberapa jam kemudian, alangkah senangnya Cici karena hujan telah berhenti. Matahari bersinar cerah dan pelangi yang indah menghiasi langit desa. Cici pun berkata, "Asyik!" Hujan sudah berhenti, terlihat langit yang cerah dan muncul pelangi yang indah. Hai! Angin bertiupan dan Rara sampai. Rara mulai keluar dari mobil. Lalu Cici langsung pergi keluar untuk menghampiri Rara. Lalu Rara mengatakan, "Hai Cici, senang bertemu denganmu," teriak Rara. "Hai juga Rara," jawab Cici. "Senang bertemu denganmu juga. Oh ya, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat indah. Ayo ikut aku." Rara pun menjawab, "Baik Cici. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu tunjukkan kepadaku Cici? Buat penasaran saja." Cici pun mulai mengajak Rara untuk pergi ke suatu tempat. Mereka pun berjalan bersama ke suatu tempat. Mereka melewati sawah, sungai, gunung, dan perkebunan. "Wah, Cici, desa ini sangat indah. Aku melihat sawah, sungai, gunung, dan perkebunan. Dan lihat itu, ada burung beo dan burung merpati yang terbang di atas langit. Sungguh menakjubkan," ucap Rara. "Kamu akan lebih kagum lagi setelah melihat tempat yang akan kita datangi," jawab Cici. Bikin semakin penasaran saja," jawab Rara. Sesampainya di tempat yang dituju, Rara terkejut karena melihat tempat yang sangat indah. "Wow, taman bunga matahari ini sangat cantik dan indah. Bagaimana agar taman bunga matahari ini cantik dan indah seperti ini?" Cici pun menjawab, "Itu karena aku dan ayahku selalu menjaga lingkungan dengan cara menanam bunga matahari. Selain itu, biji bunga matahari juga bisa menjadi makanan yang sangat sehat bagi manusia. Dan taman bunga matahari juga bisa menjadi ekosistem bagi serangga-serangga yang suka berkunjung ke taman bunga matahari." Rara pun kagum. Saat mereka sedang asik bercerita tentang taman bunga matahari, tiba-tiba kupu-kupu yang cantik dan indah terbang melewati mereka. Rara pun terkejut dan langsung mengejar kupu-kupu itu. "Cici, ayo bantu aku!" Cici dengan panik mengatakan, "Hah? Bantu apa Rara?" Tiba-tiba kupu-kupu itu hinggap di bunga matahari. Rara dengan hati-hati ingin menangkap kupu-kupu itu. Tiba-tiba Cici mengatakan, "Rara, jangan ditangkap kupu-kupu itu, karena kupu-kupu itu bisa membantu menyembuhkan bunga matahari. Jika tidak ada kupu-kupu, nanti bunga matahari tidak akan mekar penuh." "Oh, begitu. Maaf ya Cici, saya tidak mengerti." "Oh begitu, ini apa Cici?" Rara menunjuk ke arah telur yang ada di atas daun. Cici pun menjawab, "Itu namanya telur kupu-kupu." "Ya sudah, daripada menangkap kupu-kupu, lebih baik aku menjelaskan saja siklus hidup kupu-kupu. Daun hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya berada di permukaan daun. Dari telur kemudian menetas dan berubah menjadi ulat. Telur membutuhkan 3-5 hari untuk menetas menjadi ulat." Cici pun mengajak Rara untuk melihat wujud ulat di dedaunan. Cici pun mulai berkata, "Ulat selanjutnya berubah menjadi kepompong. Ulat membutuhkan 15-20 hari untuk menjadi kepompong. Biasanya banyak orang yang tidak suka ulat karena ulat ini terlihat menjijikan. Tapi setelah menjadi kupu-kupu, semua orang langsung menyukainya." Lalu Cici dan Rara menemukan kepompong di bunga matahari. Cici mulai memberi informasi lagi ke Rara. "Ini namanya kepompong.
Masa kepompong menjadi kupu-kupu akan berlangsung berminggu-minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Wah, lama sekali ya, ucap Rara. Cici dan Rara melihat wujud kupu-kupu muda. Ini adalah kupu-kupu yang masih muda. Dia baru keluar dari kepompong. Biasanya, kupu-kupu muda akan keluar dari kepompong dengan sayap kecil, kusut, dan basah. Karena terdapat cairan di dalam kepompong. Rara dan Cici pun melihat kupu-kupu dewasa yang sedang di dedaunan. Aha, aku tahu. Ini namanya kupu-kupu dewasa kan? Ucap Rara. Cici pun mengatakan, iya, banyak sekali. Ini kupu-kupu dewasa yang dulunya adalah kupu-kupu muda. Lalu kupu-kupu dewasa ini akan bertelur pada saat musim semi, musim panas, dan musim gugur. Oh ya, aku ingin tanya sesuatu tentang kupu-kupu nih. Apa saja pengaruh cuaca bagi kupu-kupu, Cici? Ucap Rara. Dengan senang hati, aku akan menjawab. Di cuaca cerah, kupu-kupu akan bertelur dan reproduksi. Kupu-kupu juga aktif di cuaca yang cerah. Jika kupu-kupu terbang di cuaca berangin, kupu-kupu akan terbawa angin hingga tidak dapat menentukan arah. Dan saat hujan, kupu-kupu akan berlindung di bawah daun-daun pohon, di balik semak-semak, atau bahkan rumputan. Karena sayap akan tersiram hujan yang membuat sayapnya menjadi basah. Jawab Cici. Oh ya Rara, buat kamu dan kita semua, ayo jaga kelestarian kupu-kupu dengan tidak menangkapnya agar ekosistem tetap terjaga. Wah, terima kasih ya Cici sudah memberi banyak informasi tentang kupu-kupu. Hari sudah mau sore. Oh ya, sebelum kita pulang, bolehkah kita bernyanyi dan menari kupu-kupu yang lucu? Karena saat aku ke kebun bunga matahari, aku suka menari dan menyanyi lagu kupu-kupu yang lucu, ucap Cici. Tentu saja, itu pasti seru. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari